Ya alhamdulillah Mas, ketika saya yang kunjungan yang kedua kalinya ini, saya melihat sudah banyak pertumbuhan ataupun perkembangan yang ada di Wilen. Ketika saya masuk, kita langsung disuguhi rumah joglo. Nah, kebetulan saya langsung duduk melihat ini ada rumah-rumah lumbung, ini bekas lumbung padi. Kalau zaman dulu biar masyarakat generasi Gen Z itu tahu rumah lumbung padi kayak gini bentuknya. Ini kita bisa mengedukasi para masyarakat yang belum tahu bentuk lumbung zaman dulu kayak apa. Inilah yang bisa kita banggakan di Wilen. Ya ini termasuk kalau zaman dulu yang punya kayak gini mesti orang kaya, karena bisa tempat untuk menyimpan padi atau stok bahan. Ya paling enggak dulu zaman kerajaan ataupun zaman di mana Indonesia baru saja merdeka. Iya. Kalau ini lumbung itu sebagai Tempat menyimpan padi. Iya. ada masa. Ya, tapi kalau sekarang ini tempat tidur ini. Ya, di Wilen dijadikan tempat untuk menginap. Bagi siapa saja yang mau menginap di Wilen ini kita sediakan untuk kamar yang berbentuk lumbung padi. Kesannya memang unik, jadi memang kita beri keunikan di Wilen ini supaya masyarakat itu mengenal di mana masa lampau memang ada bentuk rumah lumbung. Ya dulu ini tempat untuk menyimpan padi, tapi sekarang jadi tempat tidur untuk menginap. Bisa dijelaskan tentang lumbung. Filosofinya ya tempat untuk menyimpan. Filosofi yang mungkin diambil dari ownernya ya kita harus bisa mempunyai tabungan untuk masa tua kita. Filosofi yang bisa diambil kita punya stok bahan makan dalam kehidupan itu, kalau itu kebutuhan paling pokok makanan ini. Kalau sampai punya stoknya ya kita tidak akan khawatir dan tidak akan khawatir akan terjadi kelaparan kehidupan yang akan datang. Ya sesuai dengan program pemerintah Bapak Prabowo ini kan untuk mengejut tentang ketahanan pangan. Ini salah satu simbolnya juga seperti ini. Joglo itu salah satu bentuk ikon rumah etnis Jawa, joglo. Jadi filosofinya memang bentuk-bentuk rumah adat Jawa itu memang ada joglo, ada rumah Pringgitan, ada rumah limasan, ada sentong dalam, sentong kiri kanan, ataupun ada dapur, ataupun banyak sekali kalau kita mau membedah tentang rumah joglo, karena lengkapnya rumah joglo itu sangat banyak detailnya yang harus dijelaskan. Ini belum bisa dikatakan joglo. Ini termasuk limasan. Iya. Iya, kuno itu kalau salah satu, kalau bahasanya kan joglo itu kan rumah lanang, limasan rumah wedok atau rumah perempuan. Jadi di depan itu biasanya pendoponya pakai rumah joglo, di selanjutnya ruang selanjutnya pakai rumah limasan. Kalau dilihat secara sekilas dulu aja, tempat cuci tangannya itu pakai lesung. Ya, jadi lesung itu menggambarkan proses di mana kita mau makan aja harus berproses mengupas kulit padi dengan alat itu. Gambaran memang perjuangan seorang ownernya Wilen. Dulu tanah ini tandus. Nah, membuka peluang usaha yaitu wisata Wilen ini akhirnya dibangun step by step dan menjadi sebuah bentuk yang indah dipandang. Akhirnya simbol-simbol ditaruh sama Pak Ananto. Simbol-simbol sebenarnya menggambarkan simbol untuk perjuangan beliau ketika membuka lahan di sini supaya ramai dikunjungi wisatawan. Simbol-simbol yang ada itu dari perjuangan.
Ya, perjuangan. Kalau bahasanya orang kerja itu kan perjuangan orang mencari makan. Untuk bisa kita makan itu kan beras ya harus dikupas kulitnya. Masa habis dipanen kan nggak mungkin padi itu langsung bisa dimakan. Nanti harus dikupas kulitnya. Terus kita cuci, baru kita masak. Masak pun ketika sudah matang langsung dimakan juga nggak kuat gigi kita. Otomatis gitu. Nah inilah bentuk yang bisa kita ambil hikmahnya perjuangan Pak Ananto sebagai ownernya Wilen itu adalah yang perlu kita kaji ataupun kita ambil. Ini pembelajaran. Ya, pembelajaran. Bisa jadikan hikmah yang baik bagi pengunjung. Ya, Dengan tanah yang gersang saja bisa hidup seperti ini, bisa ada airnya sebagai simbol sumber kehidupan. Jadi intinya nggak usah khawatir. Tuhan itu menciptakan bumi ini dimanapun tempat pasti ada untuk menghidupi orang yang hidup di situ. Ya, simbol-simbolnya bisa kita petik dari simbol-simbol yang ada di sini. apalagi ini. Nah, ini kan sebenarnya wisata ini juga mengedukasi, Mas. Ketika saya melihatnya bukan hanya untuk wisata kuliner saja di sini. Kalau wisata kuliner banyak sepanjang jalan di Sukoharjo itu sudah pusat kuliner, sudah terkenal. Tapi untuk wisata yang sifatnya mengedukasi masyarakat wisatawan itu ya baru saya melihat baru di Wilen ini. Satu ngaji. Ya, paling enggak ya kita bisa mengkaji tentang kehidupan. Ya, banyak hal. Kayu yang mati aja ditaruh sebenarnya, ternyata malah Tuhan berkehendak pohon itu masih hidup. Karena masih ada getah yang di pohon itu akhirnya tumbuh, berkembang. Sebenarnya cuma jadikan simbol tulisan Wilen, ternyata malah jadi tumbuh. Itu sungguh luar biasa. Satu fenomena yang mungkin tanpa kita nalar sudah ternyata memang terjadi segitu. Ambil dari segi kehidupan di mana dawe para leluhur, dawe para orang tua kita, dawe para sesepuh kita dulu kan urip. Dalam artian urip wong kita wis urip kok apa toh yang dihidupkan kan gitu. Dalam artian bahasa Islamnya ya hayu ya khoyum ya, artinya hidupkanlah hidup. Hidupkanlah hati kita untuk mencintai apa yang diciptakan Tuhan untuk kita. Ketika kita bisa mencintai apa yang tercipta, baik itu di depan kita walaupun itu bukan milik kita, tapi kita tetap mencintainya. Nah, dengan cara apa? Melestarikannya. Bentuk-bentuk yang bisa kita wujudkan dalam satu kegiatan atau aktivitas kita untuk mencintai satu ciptaan Tuhan ya kita merawat. Tempat ini dulu gersang. Nah, begitu Pak Ananto ke sini, beliaunya menciptakan satu tempat yang alhamdulillah rumput bisa tumbuh. Air yang dulunya di sini tidak mengalir secara deras, alhamdulillah ketika dibikin sumur artesis ternyata bisa mengeluarkan air. Walaupun notabene memang sulit untuk mencari sumber air di daerah yang Wilen berdiri ini. Itu selalu satu bentuk wah. Orang itu kalau memang semangatnya memang ada dan yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan, itulah satu keberkahan yang akan kita dapatkan. Ya, memang di sini dulunya memang tempat para pencari ilmu kanuragan ataupun ilmu kesaktian. Kalau zaman dulu di situ ada Gua Ngesong. Nah, mungkin tempat dulu ya tempat untuk bertapa, dan di sini ada belik namanya. Belik memang dulu ada hidup satu pasang ikan lele yang biasanya namanya Truno Lele ya. Bentang Gadung Melati namanya. Kalau di sini namanya orang, tapi karena kecil ya. Kalau bahasa istilah orang Jawa sumur cilik itu jenenge belik. Iya, itu memang tidak ditutup ataupun memang biarkan itu satu alamiah naturalnya tempat ini bahwa itu tidak dihilangkan. Kesan budayanya biar masih terjaga dan terlestari. Ya.
Anda. Gua ini ulama. Gua itu karena tempat mengasingkan diri ataupun cara kita untuk melepas dan cara kita untuk mencintai diri kita dan alam semesta ini. Ketika kita berada di dalam gua yang gelap, di situ satu yang bisa kita ambil ketika kita berada di dalam gua yang gelap adalah satu, oh ternyata saya itu berada di dalam kegelapan, tidak ada siapapun selain saya. Yang ada hanya rasa syukur, oh ternyata saya masih bisa hidup walaupun di dalam satu kegelapan. Satu, yang kedua, oh ternyata saya kecil di hadapannya. Artinya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ketika saya, walaupun manusia dituntut untuk berkehidupan sosial, untuk kita menekan rasa sombong kita, ya kita harus menepi, menjauh dari dunia luar. Ya, walaupun itu untuk mengantisipasi bagaimana cara kita mengatasi kesombongan diri, kesombongan hati dalam tubuh kita. Ya, menepi itu bahasa kita kan jangan terlalu mengejar dunia, paling enggak ya kita juga harus mengasingkan diri. Oh nek setiap hari itu kalau kita ada waktu lah untuk mengingat ataupun mencintai ataupun menselaraskan kehidupan ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Ya alam ini memang yang harus kita cintai karena kita hidup juga mengambil dari alam yang diciptakan Tuhan itu sendiri. Iya. Nah. Akhirnya bertapa di keramaian lagi ya? Ya harusnya. Akhirnya mungkin dapat isyarah ataupun wangsit nek bahasane Jawa. Terus akhirnya diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, gitu. Bahasanya kalau untuk orang sekarang yang mencari inspirasi. Ya, ada bertapa dalam keramaian itu apa itu? Itu bahasanya apa ngerame itu ya memberikan pertolongan kepada sesama umat yang saling yang membutuhkan. Apa yang bisa kamu berikan untuk umat Tuhan? Karena itu salah satu bentuk ibadah tertinggi manusia itu adalah ketika kamu mau menolong orang lain. Karena apa? Harusnya Tuhan sendiri yang turun untuk menolong umatnya, tapi kita mewakili Tuhan lah, paling tidak itu bisa dikatakan ibadah tertinggi ya manusia. Apalagi bagaimana kemanfaatan Ya bahasanya inspirasi kan kepada yang lain untuk ini ya saling bersinergi, memberikan inspirasi kepada potensi-potensi daerah sekitaran Bajo ya ini sangat menginspirasi. Contohnya begini saja, ketika tempat ini adalah tempat yang jarang untuk masyarakat Sukoharjo itu datang ke sini. Tapi ketika ada Wilen ya banyak orang yang datang ke sini dan mengenal Desa Kamal itu ternyata letaknya di sini. Bentuk geografisnya ya kayak gini. Tanah di Kamal ini juga ternyata orang mikirnya wah ini gersang. Ternyata ketika Pak Ananto bikin sumur artesis ya keluar airnya. Berarti ini sebenarnya tanah subur kan gitu. Cuman orang memang nggak mau aja. Orang sekitar sini ternyata malah orang luar daerah ketika ke sini malah berani berspekulasi, akhirnya berhasil membuat tanah ini jadi tanah yang subur. Nah, gitu. Itulah yang namanya mengurip ke urip. Ini apalagi ini yang bisa diwujudkan seorang pemimpin yang baru nanti. Apalagi Gusri atau anggota dewan DPRD Sukoharjo yang pernah menjabat, ini apa yang harus diharapkan ini untuk seorang pemimpin di Sukoharjo ini ke depan? Saya sangat berharap bagi pemimpin yang nantinya akan memimpin, masalah baru tidaknya itu tokoh itu saling terkait, Mas. Simbol-simbol bisa diterangkan gitu. Ya. Dari simbol-simbol ini aja kita bisa melihat bahwa contohnya ini ada lumbung ya. Tanah Sukoharjo adalah lahan pertaniannya sangat tinggi. Untuk dinas pertanian ya mohon untuk stok pangan, stok pupuk, stok agar bisa ditingkatkan pelayanan di bidang pertanian ataupun penekanan peredaran pupuk itu biar bisa merata. Ini kita bisa ambil dari simbol lumbung padi ini.
Terus dari simbol lesung, ya memang tanah pertanian Sukoharjo kita sangat tergantung dengan adanya irigasi waduk Gajah Mungkur. Ketika memang kemarin itu kemarau, ya memang airnya kadang kita rebutan, petani satu dengan yang lain nggak dapat jatah. Ya itulah beratnya kita untuk mengisi perut kita, beratnya. Ya, tapi jangan, wong gambler sejati itu sebenarnya petani. Nanam puso, besok tetap nanam lagi. Mau tidak panen dalam musim tanam 5 kali, tetap petani akan menanam lagi. Itulah gambler sejati, itu ya petani itu, bukan kok yang lain. Buktinya dia walaupun gagal panen ya tetap menanam lagi lah, mau ngapain. Karena memang itu perjuangan seorang petani untuk bisa hidup di masyarakat ini. Belum lagi, wah nanti ya kita ambil ke sana, ada joglo. Sebuah rumah, simbol rumah mewah zaman dulu itu. Kalau wong Jawa gitu, kalau wong dikatakan kaya raya ya nek rumahnya ada joglo. Dan penuh dengan kelengkapannya rumah joglo. Ada pendopo, ada peringgitan. Peringgitan itu memang dulu dikhususkan untuk ketika kita ada wayang. Nah, saya sangat mensupport dan mengapresiasi karena memang Sukoharjo tidak punya tempat. Gedungnya pun gedung bekas zaman Sukoharjo, belum seperti ini kan gitu. Nah, itu gedung bekas, nggak tahu bekas apa yang dipakai perpustakaan itu. Ya, alhamdulillah nanti 2025 Sukoharjo akan memulai peletakan batu pertama untuk membuat gedung perpustakaan Sukoharjo. Bahwa di Sukoharjo kan juga ada banyak potensi, juga banyak dialiri Sungai Bengawan Solo. Iya. Terutama di Banmati itu. Iya. Wilayah-wilayah tersebut itu juga bisa untuk dibangun potensi wisata juga bagus ya. Ya, kalau itu nanti potensi yang berbau daerah. Oh, gitu. Kalau untuk potensi wisata yang sifatnya atau menghasilkan satu bentuk tambak ataupun perikanan sulit, karena memang di situ kan kadang dialiri air limbah, ikannya mati semua nanti. Ya, paling ya sejarah Getek Joko Tingkir. Nah, dulu berarti kita merasakan fenomena ketika Joko Tingkir dari Majasto menuju ke Kerajaan Demak untuk menuntut pengakuan dirinya bahwa beliau anak raja, ya akhirnya naik Getek dari Majasto sampai ke Demak. Lewatnya kan Sungai Bengawan Solo. Nah, iya kan Majasto ya alirannya situ. Begitu. Ada dua payung di sini. Bahwa payung ini memberikan mimpi lah, meyakini seorang pemimpin Sukoharjo seperti apa? Kalau simbol payung kuning yang ada di wilayah ini kan, ini simbol payung kuning itu kan falsafahnya memberikan perlindungan. Sampai ada lagunya, aku payung itu kan maunya Pak Ananto itu ketika di sini didirikan usaha yang bisa untuk hidup. Kalau untuk kaya ya belum. Yang penting iki ora nggo gawe sugih ning iso nggo nguripi lah. Nah, itu payung kuning. Itu simbol bahwasanya ketika masyarakat sekitar ini, ketika ini nanti sudah maju dan banyak sekali wisatawan yang hadir ataupun berkunjung ke sini, otomatis income PAD desa, jadi pendapatan asli desa juga bisa diambil dari sini, otomatis nguripi sak kabehane wong urip sing ana desa Kamal. Jadi intinya bermanfaat bagi masyarakat. Itu namanya simbol payung kuning. Kiri mau kanan. Kirinya itu ya masyarakat sekitar, kanan kiri kita kan gitu. Kenapa ditaruh kanan dan kiri? Kalau ditaruh kanan tok berarti hanya khusus anggota wilen pribadi. Tapi kalau kanan kiri berarti ya masyarakat sekitar yang tidak ikut dalam manajemen wilen pun juga ikut merasakan dan menikmati hasil dari berkembangnya nanti wilen gitu.